Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Jemaat IMC yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja kalian berada pada pagi hari ini. Tentunya masih di rumah masing-masing ya, karena kita masih belum bisa beribadah secara bersama-sama. Tetapi puji Tuhan, karena kita masih bisa ibadah secara online. Hari ini, hari Minggu, di bulan pertama dari bulan Mei, tanggal 3 Mei 2020. Syukur kepada Tuhan. Dan sebelumnya saya juga ingin menyampaikan salam damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya menyertai kita semua, di mana saja kalian berada pada pagi hari ini. Saudara, pagi hari ini tema yang saya beri adalah through faith we are guided by God's power. Ya, through faith we are guided by God's power. Atau melalui iman, ya, kita dipelihara, ya, atau diprotek di dalam kekuatan Tuhan. Jadi kita masih bicara lagi tentang iman. Ya, kalau minggu yang lalu tentunya masih ingat bagaimana kita harus defend our faith, mempertahankan iman kita. Ya, kali ini bagaimana dengan iman itu, kekuatan dari Tuhan itu melingkupi kita atau menyertai kita atau mengguard kita, ya, memelihara kita, melindungi kita. Ya, itu hubungannya dengan iman kita. Nah, jadi bicara tentang iman, ya, seberapa besar iman kita kepada Tuhan, itu yang menentukan. Jadi seberapa besar iman kita kepada Tuhan, itu yang menentukan seberapa besar pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai kita. Nah, jadi oleh sebab itulah saya selalu menekankan untuk kita harus semakin teguh dalam iman. Ya, karena kalau kembali melihat kepada keselamatan kita bukan karena kita, tapi karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya katakan minggu lalu dia sudah melakukan bagiannya, ya, dengan mengentas kita, menyelamatkan kita, menebus kita, memulihkan kita, ya, mengampuni kita, membenarkan kita, dan menguduskan kita, menjadikan kita ciptaan yang baru. Dia sudah lakukan semua itu. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah dan kasih karunia Allah itulah, maka kita perlu bagaimana kita harus meneguhkan iman kita, memperkuat iman kita. Bagaimana kita harus membuild up, membangun diri kita sendiri dalam iman. Ya, dalam iman yang paling suci, paling kudus, kita harus membangun diri kita sendiri. Karena bicara tentang iman, ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ini masalah personal, personal relationship kita dengan Tuhan. Ya, masalah pribadi kita dengan Tuhan. Jadi nggak ada hubungannya dengan siapa-siapa. Jadi between us and God, ya, between antara kita dengan Tuhan. Nah, jadi pagi hari ini, saudara, mari kita melihat beberapa ayat yang akan kita baca. Kita buka sama-sama di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat ketiga mulai. Begini firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, jadi terpujilah, ya, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya, ya, yang tadi saya katakan karena anugerah-Nya yang besar itu telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan-Nya. Ya. Karena Dia bangkit dari kematian. Ya, makanya hidup kita sekarang punya pengharapan. Kalau Dia tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita, percumalah kita menjadi orang percaya.
Tetapi karena kita bangkit, kita ada pengharapan sekarang. Nah, ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, Bapak Ibu, Saudara, ya. Jadi kita karena karya Kristus inilah, maka seperti yang dijanjikan, kita mempunyai pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, bagian yang kekal, ya, bagian yang tidak cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Jadi sudah disediakan bagi kita satu tempat, dan ini adalah janji Allah kepada kita. Dunia bukan tempat kita. Come on, dunia bukan tempat kita. Makanya kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Kalau seperti tadi saya katakan, Kristus sudah melakukan bagiannya bagi kita, itu yang bagian yang luar biasa sekali. Bagian kita sekarang bagaimana? Ya, di samping kita mempertahankan iman, tapi bagaimana kita terus harus meningkatkan terus iman kita, meneguhkan terus iman kita, supaya kekuatan Allah, kekuatan supernatural itu dinyatakan dalam hidup kita masing-masing. Makanya ini saya katakan, ini masalah pribadi. Ya, masalah personal relationship kita dengan Tuhan, seberapa jauh, seberapa besar, seberapa hebat, seberapa dahsyat, seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan, iman kita kepada Dia, ini yang menentukan bagaimana karya Allah dalam kita itu bekerja. Ya. Dan dikatakan dalam ayat-ayat yang lain, kita nggak usah buka, bahwa His immeasurable power, kuasanya yang tidak terbatas sedang bekerja di dalamku. Jadi ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja dalam kita, dan ini berhubungan dengan iman kita. Ya, jadi berhubungan erat sekali dengan iman kita. Seberapa besar iman kita, seberapa besar juga kekuatan Allah, the power of God itu bekerja dan dinyatakan di dalam kita. Oke, kita move on dulu ke ayat yang kelima. Ya, yaitu kamu, ya, saudara dan saya, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Nah ini, ya. Jadi kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya. Jadi kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita. Seberapa besar iman kita kepada Tuhan, sebesar itulah, sekali lagi, pemeliharaan Tuhan kepada kita. Jadi it doesn't matter, nggak jadi masalah, saudara. Apa yang terjadi di sekitar kita nggak mempengaruhi. Ya, jadi makanya jangan sampai kita terpengaruh dengan keadaan dunia, dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Seberapa besar iman kita, itu penting sekali. Jadi kekuatan Allah itu akan memelihara kita karena iman kita ini. Jadi karena gerakan kita, karena movement kita, ya. Karena dari iman kita, iman yang bergerak itu. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita harus punya iman yang bergerak, iman yang selalu move. Ya, minggu lalu saya katakan iman yang selalu aktif. Ya. Selalu ada movement dari dalam kita, iman yang selalu membuat terobosan-terobosan. Jadi bukan pasif, ya, bukan diam tidak bergerak. Kalau diam tidak bergerak, ya, itu sama dengan tubuh tanpa roh, ya, mati. Tapi kita bukan orang-orang yang mati, kita orang-orang yang hidup karena Kristus. Ya, karena Kristus kita jadi hidup, karena Kristus kita ada pengharapan, karena Kristus kita ada kekuatan, karena Kristus kita ada kemerdekaan. Oke. Jadi yaitu kamu, ya, yang kita yang sudah disediakan tempat yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar tadi di surga, yaitu kamu yang dipelihara jadi dalam kekuatan Allah karena iman kita, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi saudara, sementara kita sedang menantikan ini, ya, kita kan tidak tahu berapa lama waktu kita. Kita tidak tahu apakah, siapa sih yang bisa tahu tentang hidup ini, ya? Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu keadaan kita malam ini? Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Besok ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Minggu depan nggak ada yang tahu juga. Bulan depan, tahun depan, kita nggak ada yang tahu. Ya, kita tentunya ingin hidup lebih lama lagi di dunia ini, tetapi kita ada waktunya.
Dan dikatakan firman Tuhan kita sedang menanti. Sehingga kalau waktunya sudah sampai, tempat yang sudah disediakan itu sudah ada, maka seperti dikatakan dalam Yohanes 14, bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal, oleh sebab itulah aku datang ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah ada, aku akan datang untuk menjemput kamu kembali, supaya di mana kamu berada, aku berada, kamu pun juga berada. Ini, tapi kalau sekarang kita masih ada, kita sekarang masih bisa beribadah bersama-sama, karena kita sedang menantikan itu. Ya, ini ayat sedang berbicara kepada kita, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi keselamatan yang telah tersedia itu, sementara kita menantikan, kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita. Jadi saudara garis bawahi, pemeliharaan Tuhan ini ada karena iman kita. Dia memang memelihara, tapi seberapa besar iman kita kepada Dia. Ya. Makanya kalau kita ragu-ragu, kita endop, kita ke dalam kebimbangan, ya jadilah seperti apa yang sedang kita bimbangkan. Kalau kita dalam hidup ini banyak kekhawatirannya, berarti kita nggak beriman, kurang beriman, tidak beriman. Kalau kita masih hidup ini dalam takut, dalam menghadapi segala hal kita takut, kita khawatir, kita bimbang, kita ragu, kita berarti nggak punya iman. Karena hidup kita nggak ditentukan oleh apa keadaan dunia. Ya. Hidup kita nggak ditentukan dengan kejadian-kejadian yang ada. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Ingat, saudara, Bapak Ibu, kekasih Tuhan, hidup kita ditentukan oleh firman. Ya, jadi firman Tuhan ini yang harus kita percaya. Nah, inilah memerlukan sebuah iman. Jadi iman inilah yang akan menentukan kita bagaimana pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan itu menyertai kita, seberapa besarnya iman percaya kita kepada Dia. Ini harus kita garis bawahi. Pagi hari ini saya rasa sesuatu hal yang indah. Pagi hari ini kita bisa sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan ini. Ya, apalagi dalam keadaan dunia yang sekarang masih di lockdown. Ya, memang hari kemarin, Sabtu kemarin, tanggal 1 Mei atau tanggal 1 Mei, di mana tanggal 2 Mei ya, tanggal 2 Mei, bahwa hari Jumat tanggal 1 Mei. Ya, tanggal 1 Mei 2020 baru lebih kendorkan sedikit saja, 2 orang bisa bertamu, boleh membawa anak-anak. Ya, kalau sebelumnya kita nggak bisa keluar kecuali kalau kita ada keperlunya saja, tetapi sekarang kita sudah lebih mendingan lagi, ya. Tapi kita masih belum tahu, ya, sampai seberapa jauh, sampai bagaimana ini efeknya. Kita tahu dalam keadaan seperti ini banyak orang stres, saudara, ya, di sekitar kita, banyak orang khawatir, ya, karena ya banyak hal terjadi lah, ya, dengan keadaan yang chaos seperti ini, bukan cuma di Australia saja, tetapi di seluruh dunia. Ya, orang lagi banyak yang stres hari-hari ini. Nah, kembali kalau kita melihat kepada firman Tuhan, dengan keadaan yang ada, ya, terus bagaimanakah kita menyikapi hidup ini? Ya, tadi saya katakan hidup ini tidak ditentukan oleh keadaan dunia. Memang kita masih ada di dunia, tetapi hidup kita itu sudah ada di dalam programnya Tuhan. Hidup kita ada di dalam rencana dan kehendaknya. Jadi saudara, makanya jangan pernah terpengaruh dengan apa yang ada. Ya. Kita harus penuh dengan firman, karena dalam firman inilah hanya timbul kekuatan kita, iman kita, karena firman itu memerdekakan kita. Sehingga waktu kita penuh dengan firman, ini di dalam benak kita, ini dalam hati kita, ini firman yang ada. Dan ini yang memberikan kehidupan kepada kita. Sebab dikatakan bahwa firman itu adalah roti hidup, ya. Manusia tidak hanya cukup dengan makan roti saja, tetapi setiap firman, ya, itu yang menjadi makanan, sebenarnya makanan sehari-hari kita, makanan rohani kita. Kalau makanan tubuh jasmani kita satu hari makan 3 kali barangkali, ya, tapi bagaimana dengan firman? Kita harus makan sepuas-puasnya juga supaya balance, ya, supaya kita kuat di dalam kerohanian kita. Nah, oke, kita move on. Kita move on ke ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa bergembiralah.
akan hal itu. Hal apa? Ya, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi ada banyak pencobaan, ada banyak masalah, ada banyak testing-testing yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Karena ayat 7 maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, ya, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saudara, dalam penantian ini, ya, karena Kristus nanti akan menyatakan dirinya kepada kita, dalam penantian ini kita diminta apa? Bergembiralah. Ya, jangan sedih. Karena bergembira ini lawan katanya kan sedih, susah. Bergembiralah akan hal ini, akan hal itu, yaitu sekalipun sekarang ini kamu berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan, ya, berbagai-bagai trials dalam bahasa Inggrisnya. Nah, saudara, kalau saya melihat kepada bahasa aslinya, bahasa Gerika, ya, bergembiralah ini adalah agalio. Ya, kata kerja agalio itu artinya rejoice, ya, rejoice exceedingly, ya, exceeding gladly, atau full of joy. Jadi artinya kira-kira kita harus penuh dengan kegembiraan yang meluap-luap, yang nggak gembira biasa-biasa aja. Jadi ini bukan gembira waktu katakan bergembiralah engkau dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa pencobaan, ya, dalam masa-masa testing, ujian-ujian yang terjadi dalam hidup ini yang sedang menerpa kita, yang sedang melanda kita. Firman Tuhan katakan bergembiralah, ya, rejoice gladly, exceedingly, ya, full of joy. Jadi benar-benar kita harus melimpah-limpah sukacita kita. Nah, ini yang dari mana ini? Ya kan dari dalam kita. Kita yang create, ya, kita yang harus bisa menciptakan sukacita itu dalam diri kita. Ingat saudara bahwa setan dan iblis dia datang hanya untuk apa? Mencuri, ya, mendestroy, menghancurkan, ya, membunuh. Kemudian Yesus katakan, aku datang untuk memberikan kepadamu kehidupan yang sesungguhnya, damai sejahtera dan sukacita. Itu yang dari Tuhan, ya. Jadi supaya penuhlah sukacita kita, ya. Sukacita atau damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Nah, kalau sekarang, ya, saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang sedang menghadapi banyak pencobaan, berbagai-bagai pencobaan, mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Petrus waktu itu. Nah, ayat ini pun juga akan sampai kepada kita pada pagi hari ini, saudara. Kalau kita aplikasikan dalam hidup kita masing-masing pada pagi hari ini, bahwa apapun pencobaan, apapun, apa saja masalah kita, apa saja yang sedang kita hadapi pada hari-hari yang sulit ini, ya, yang sedang kita tidak bisa move on, tidak bisa bergerak, yang kita sedang dibatasi, ya, bagaimanakah kita menyikapi ini? Apakah kita sedih? Apakah kita stres? Apakah kita dalam keadaan khawatir? Apakah kita dalam keadaan susah? Kita kembali kepada firman Tuhan. Bergembiralah. Bergembiralah. Ya. Full of joy. Exceeding gladly. Ya. Rejoice exceedingly. Jadi, marilah bersukacitalah. Penuh sukacitalah. Bergembiralah dengan sepenuh hati. Dan ini harus kita yang memproduce-nya. Kita yang harus menghasilkan kegembiraan itu. Nah, kegembiraan ini tentu yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada dalam kita. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan bagi hari ini menginginkan supaya kita bergembira. Ya. Amsal 17:22 katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kalau kita sudah nggak bersemangat lagi, kalau kita sudah nggak bergembira lagi, maka tulang-tulang kita akan kering. Ya, kita akan kering kerontang. Ya, kita nggak kehilangan sukacita. Oleh sebab itulah kita harus bergembira, karena gembira ini merupakan satu obat yang manjur. Gembira ini merupakan satu
apa ya, penghiburan bagi kita. Mungkin kita hanya menggembira. Ya, kalau sekarang nyoba, saudara lihat saya sedang tersenyum, ya ini gembira. Tapi kalau saya istilahnya kalau bahasa aslinya medudut, nah saudara mesti ngerti medudut itu apa. Nah itu ya cemberut ya. Enak mana sih lihat orang cemberut sama orang gembira? Ya enak orang sedang gembira yang penuh dengan sukacita. Ya itu. Nah saudara, kita harus bergembira, kita harus agalio, ya kita harus paksakan dari dalam kita dalam menghadapi hari-hari yang sulit ini. Nah, kita teruskan dulu ya. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini. Sebab kamu tahu ya 3, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi semua yang terjadi, semua berbagai-bagai macam pencobaan, ya, ujian, testing, ataupun saja yang sedang kita hadapi pada hari-hari yang sulit ini, itu adalah ujian terhadap iman kita. Ya. Itu adalah, dikatakan tadi, yang sebelumnya tadi, bahwa untuk memurnikan iman kita. Jadi kita perlu diuji, kita perlu dimurnikan. Supaya satu kali nanti kita bisa menjadi satu emas yang murni. Sebab tanpa ujian, tanpa pencobaan, tanpa tantangan, kita nggak bisa akan bertumbuh dewasa. Kita akan terus seperti anak-anak. Oleh sebab itulah, setiap ada tantangan, setiap ada masalah, setiap ada pencobaan, jangan sedih dulu, jangan khawatir dulu, jangan kecewa dulu, jangan stres dulu. Tetapi bersukacitalah, mengucap syukurlah dalam segala hal dikatakan. Ya, karena di balik ucapan syukur, di balik sukacita, full of joy, itu ada kekuatan yang berlimpah-limpah di sana. Bahkan Amsal mengatakan obat yang manjur itu. Ya, jadi kita nggak perlu obat apa-apa. Ya, dalam keadaan begini kita perlu obatnya adalah gembiralah, sukacitalah, agaliolah. Ya, supaya hati kita penuh dengan kegembiraan. Sebab apa? Ujian, tantangan dari iman kita ini, ya, pemurnian iman kita ini kadang-kadang membuat kita bisa melihat kepada masalahnya, melihat kepada pencobaannya daripada melihat kepada Tuhannya. Kekuatan kita itu datangnya dari Tuhan, saudara. Ya, kekuatan kita itu kalau kita berfokus kepada Dia. Waktu kita berfokus kepada Dia, berarti kita memang sedang beriman kepada Dia. Ya. Tapi kalau kita lebih banyak memfokuskan kepada keadaan, ya, ini akan menggerus iman kita. Ini akan mengendorkan iman kita, mengendorkan semangat kita, akan membuat kita kehilangan kekuatan Allah itu. Saya kasih contoh. Ingat peristiwa Petrus berjalan di atas air. Ya. Pada waktu itu, murid-murid sedang ada di tengah ya danau yang sedang datang tiba-tiba badai, topan, ya, yang membuat perahu sudah mulai goncang, saudara, dan angin ribut datang, ya. Dan malam itu tiba-tiba datanglah Yesus berjalan di atas air, dan mereka sedang dalam keadaan ketakutan. Ya. Ini 12 murid dalam keadaan ketakutan melihat Yesus berjalan di atas air. Saudara tentu tahu semua cerita ini. Ya. Ketika melihat Tuhan datang, karena panik, karena stres, karena khawatir, karena takut, mestinya dia bisa mengenali itu Yesus, tapi yang dikatakan dalam firman Tuhan, itu hantu. Nah, jadi Tuhan jadi hantu, bisa terbalik-balik, saudara. Ya. Karena mereka nggak ada sukacita juga, sudah hilang sukacita mereka, yang ada cuma ketakutan aja, menghadapi pencobaan yang datang, angin ribut, ya, gelombang yang besar. Padahal mereka ahli-ahli, orang-orang sudah biasa menjala ikan, ya, ahli-ahli di atas perahu. Tetapi mereka khawatir waktu itu. Nah, coba saya belajar, saya pelajari, saya lihat, saudara. Kita lihat sama-sama. Hanya seorang saja, yaitu Petrus, yang dia katakan, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Nah, kalau kita mau melihatnya,
waktu Petrus mengatakan ini, kira-kira Petrus ini mau mencobai atau dia mau mencoba atau kira-kira bagaimana? Nah, saudara coba pikirkan itu. Ya. Dari 12 orang ini cuma satu saja yang respon, Petrus yang respon, dan dia melihat kalau itu Yesus, coba aku mau berjalan. Apakah aku bisa berjalan seperti dia? Nah, waktu dia pandangannya tertuju, Tuhan, kalau apabila engkau itu suruh aku berjalan di atas air. Dan kita melihat bagaimana waktu itu Petrus berjalan di atas air. Nah, ini kan sesuatu yang supernatural. Inilah, karena waktu dia melihat, mengatakan kepada Yesus, dia pasti punya iman. Kalau Yesus bisa berjalan, kalau aku minta dan aku disuruh berjalan, pasti aku bisa berjalan di atas air. Nah, pada waktu dia berjalan di atas air, dia berjalan di dalam kekuatan Allah. Dia berjalan di dalam kuasa supernatural Allah. Hal yang impossible, hal yang tidak mungkin terjadi. Tetapi ternyata tertulis, terbuktikan. Dia berjalan di sana, saudara. Dia berjalan di atas air itu. Dan air yang merupakan masalah, merupakan pencobaan, merupakan problem yang sedang dihadapi, diinjak sama dia. Jadi masalah ada di bawah telapak kaki. Jadi karena apa? Karena iman ini tadi. Nah, saudara, ini yang apa itu? Dirasanya tiupan angin. Ya, kalau kita melihat di dalam ayatnya, Matius 14 ayat 30, mungkin kalau saudara nggak ada sempat baca, saya bacakan di sini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Nah, dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Berarti, waktu dia percaya, waktu dia tidak bimbang, dia bisa berjalan. Dia bisa mengatasi keadaan. Amin. Bisa. Karena pandangannya tertuju kepada Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, nah, saudara, kata dirasanya tiupan angin, dirasanya itu dalam bahasa aslinya itu blepo, ya, dipakai sebanyak 135 kali. Artinya itu to see, to look at, to look on, to take heed, ya, atau melihat, memandang, memperhatikan. Ya. Jadi waktu ketika Petrus melihat, anginnya, gelombangnya, ya, ketika dia memandang, ketika dia memperhatikan, jadi pandangannya tadi kepada Yesus, dia alihkan sekarang pandangannya kepada gelombang, kepada lautan yang bergelora, maka itulah dia fokusnya, dia beralih. Mestinya fokusnya tetap berjalan maju kepada Tuhan. Tuhan suruh aku berjalan kepadamu. Berjalan, dia bisa berjalan di atas alam supernatural, di dalam kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Tetapi waktu dia mulai pandangannya, mulai dia blepo, ya, blepo, melihat, memandang, memperhatikan keadaan sekitarnya, keadaan yang sedang melanda, keadaan di mana dia tadi takut, maka tenggelamlah dia. Itu ada pelajaran yang baik sekali pada pagi hari ini. Tenggelamlah dia. Sehingga Yesus katakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Diangkatlah dia. Jadi, akibat kurang percaya, akibat kurang iman, akibat bimbang, menjadikan kita menjadi orang-orang yang kalah akhirnya dengan keadaan. Ya, karena ini merupakan keadaan yang harus kita atasi sebetulnya. Ya. Itu keadaan yang harus diatasi oleh Petrus pada waktu itu di atas air. Nah, Bapak Ibu, Saudara, bagaimanakah sekarang dengan iman kita? Bagaimanakah dengan iman kita? Seberapa besar iman kita? Sebesar itulah kuasa Tuhan memelihara kita. Come on, saya ulangi lagi. Seberapa besar iman kita kepada Tuhan, sebesar itulah kuasa Tuhan dinyatakan kepada kita. Pemeliharaan Tuhan dinyatakan kepada kita. Protection Tuhan, perlindungan Tuhan dinyatakan kepada kita. Seberapa besar kita percaya kepada Dia, sebesar itulah
Kalau kita yakin sepenuh-penuhnya dengan iman yang teguh, apa yang tidak bisa kita hadapi? Pencobaan apa yang tidak bisa kita hadapi? Masalah apa yang tidak bisa kita hadapi? Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kita punya Allah yang besar sekali, yang menciptakan segala-galanya. Ingat, ketika Yesus naik, menyerahkan seluruh misi itu kepada gereja. Gereja adalah saudara dan saya, ya, bukan gedung, bukan denominasi, tapi pribadi saudara dan saya. Dia berikan mandat, otoritas, dan kuasa kepada kita. Jadi sesungguhnya kita, asal kita punya iman, asal kita besar iman kita, maka sebesar itulah penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, the power of God itu akan beserta dengan kita, akan memberikan kepada kita sukacita, kegembiraan kepada kita. Jadi kita akan penuh dengan sukacita. Boleh, apa saja boleh datang melanda kita, tetapi nggak akan membuat kita stres, nggak akan membuat kita khawatir, nggak akan membuat kita jadi loyo. Tidak, tapi kita akan tetap, pandangan kita selama tetap kepada Yesus. Seperti Petrus, kita akan berjalan terus di atas air. Kita akan berjalan di atas masalah, di atas badai, di atas gelombang yang sedang menghantam, di atas pencobaan, di atas masalah. Ada masalah apa pagi hari ini di antara kita? Tentu saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Engkau yang tahu, saudara. Jangan takut, jangan takut. Seberapa besar imanmu, sebesar itulah Tuhan akan berkarya dalam hidupmu. Seberapa besar kita percaya kepada Dia. Karena bicara tentang iman, ya, bicara tentang iman adalah sesuatu yang belum terlihat, yang belum kita lihat, ya, sesuatu yang belum kita lihat, tetapi yang kita harapkan dari sesuatu yang belum terbukti terjadi. Jadi kita ini, makanya dikatakan oleh orang dunia, kita ini adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bego. Ya. Mereka pakai logika, ya kan? Kita pakai iman. Ya. Jadi sesuatu yang belum kita lihat kita percaya. Sebelum ada bukti kok kita percaya, kok bodoh amat. Tapi itulah yang dihargai oleh Tuhan. Orang-orang yang seperti kita ini, yang dianggap dunia orang-orang bodoh, ya. Karena justru dalam kebodohan dunia itulah hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, kekuatan super power dari Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Diberikan kepada kita untuk meng-guide kita, untuk memprotek kita, untuk look after kita, ya, untuk care kepada kita. Dan kita ini, hidup kita ditentukan oleh Tuhan, ditentukan oleh firman, bukan oleh keadaan. Ya, siapa yang bisa, ya, menambahkan kekhawatirannya dengan sah-sah saja dalam hidupnya? Nggak ada yang bisa, saudara. Ya. Jadi dengan kekuatan kita, apakah kita bisa merubah keadaan? Nggak bisa. Apakah dengan kita bimbang, kita ragu, kita takut, ya, khawatir, terus bisa merubah keadaan? Nggak bisa. Cuma firman, cuma iman kita. Karena seberapa besar iman kita kepada Dia, itulah yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Jadi kita percaya kepada Dia, Tuhan menghargai kepercayaan itu. Meskipun kita belum melihat, meskipun tidak ada bukti, itu iman. Tidak ada bukti. Ya, kita kalau mati kita pasti masuk surga. Mana buktinya? Ya. Kalau bagi orang dunia, bodoh amat, kok percaya? Ya kan? Justru itulah kita percaya, bukan karena melihat. Saudara ingat, waktu Thomas, ya, Yesus baru bangkit dari kubur. Dia sudah menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Tapi Thomas, salah satu muridnya, tidak ada bersama dengan dia. Bersama dengan mereka, nggak ada waktu itu. Kemudian waktu diceritakan kepada Thomas, waktu Thomas berkumpul bersama-sama, bahwa Tuhan bangkit. Apa yang dikatakan Thomas? Sekali-kali aku tidak percaya, kecuali aku menjojokkan jariku ke telapak tangannya dan ke lambungnya, barulah aku percaya. Setelah dia bicara itu, tiba-tiba Yesus datang. Brr. Semua pintu dikunci. Saudara baca itu firman Tuhan. Dia tiba-tiba masuk aja dengan tubuh kemuliaan. Dia katakan, Shalom, damai sejahtera bagi kalian semua. Dia langsung datang kepada Thomas. Thomas, ini aku, cucukkanlah jarimu ke dalam tanganku dan ke lambungku. Dan apa yang katakan Thomas? Ya Tuhan, aku percaya. Yesus katakan apa?
Berbahagialah bagi mereka. Yesus katakan begini, engkau percaya karena engkau melihat. Tetapi aku katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Seperti saudara dan saya pada pagi hari ini. Kita tidak melihat, kita belum tahu ada buktinya, tapi kita percaya. Dan kita percaya, saya percaya, saudara. Saya percaya seberapa besar iman saya kepada Tuhan, sebesar itulah ya Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Demikian juga kepada saudara semua. Kita sama-sama di hadapan Tuhan. Makanya itu minggu lalu, build up yourself. Ya. Bangunlah dirimu sendiri. Kita harus membangun terus. Kita harus terus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga dengan hubungan yang baik ini akan membawa kita kepada iman yang teguh, saudara. Sehingga kita punya iman yang teguh. Iman di mana kita dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di mana akar-akarnya merambat ya, ke dalam air. Sehingga ini pohon, manusia juga diumpamakan pohon, menjadi pohon yang kuat. Dan dia bertumbuh dengan pesat. Dan dia berbuah-buah. Tidak pernah mengalami panas terik ya, dan selalu berbuah, daunnya selalu hijau. Di mana burung-burung bisa bertengger di sana, buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Itulah orang-orang yang ditanam di tepi air. Ya, itulah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Itulah kita, saudara dan saya, yang pagi hari ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara, Bapak, Ibu, betapa luar biasanya rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah semuanya. Ya, kita tidak punya pengharapan lagi. Tapi karena Kristus sudah bangkit, Kristus sudah naik, dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sedang melihat kita, dia sedang berdoa untuk kita, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak loyo, supaya kita tetap dan semakin beriman dengan kuat dalam Dia. Bapak, Ibu, Saudara, kasih Tuhan, pagi hari ini, biarlah kiranya firman Tuhan ini terus akan menderek kita. Firman Tuhan ini terus akan membawa kita untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan pagi hari ini, sebagaimana yang sudah diumumkan, kita akan mengadakan perjamuan kudus, ya. Dan saudara tentu sudah siapkan semuanya, anggur dan roti untuk perjamuan di rumah masing-masing. Saya minta juga untuk bapak-bapak untuk menjadi imam, untuk bisa membagikan kepada istri, ya, kepada saudara dan keluarganya yang ada di sana. Ya, gereja adalah keluarga saudara, dan kita mau merayakan hari di mana Tuhan sudah berkorban bagi kita. Dan biarlah pada pagi hari ini, supaya apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita, kita selalu ingat bahwa rencananya baik untuk kita, rencananya supaya setiap kita bisa diselamatkan dan bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu, marilah kita siapkan perjamuan ini, saudara. Kita pegang roti tangan kanan kita, sementara saudara bagikan, dan kalau sudah saudara bagikan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh, Tuhan, diingatkan bahwa dengan iman kami, seberapa besar iman kami kepadamu, sebesar itulah Tuhan, kekuatan-Mu akan menyertai kami, akan menjaga kami, akan melindungi kami, memelihara kami. Oleh sebab itu, berikanlah kami terus Tuhan, pengertian, hikmat yang daripada-Mu, supaya kami hanya bisa bersandar kepada-Mu, tidak kepada manusia. Terima kasih Bapa. Dan juga jangan kanan kami ada roti yang melambangkan daripada tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib Tuhan, yang sudah Engkau korbankan bagi dosa-dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Kami mensyukuri untuk semua yang Engkau lakukan. Kami adalah orang-orang yang berhutang, yang tidak akan sanggup untuk bisa membayar Tuhan. Oleh sebab itu kami angkat tinggi Tuhan, dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Kita sama-sama angkat roti tangan kanan kita, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mencak-mencakkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk
pengorbananmu di atas kayu salib, dan kami sambut dan kami terima dalam nama Yesus. Kita makan sama-sama. Kita angkat cawan di tangan kanan kita, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudara ingat, kita sudah diampuni. Kita sudah dibenarkan dan dikuduskan. Oleh sebab itu, sebelum kita meminum dari cawan ini, marilah kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Kalau ada suami istri yang mungkin menyimpan kemarahan atau sakit hati atau dendam atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kemudian juga kalau ada saudara bersaudara, orang tua dan anak, mertua dan menantu, marilah kita berdamai satu dengan yang lain, sebab Tuhan sudah mengampuni kita. Dia tidak perhitungkan semua pelanggaran kita. Jangan sampai apa yang Tuhan lakukan itu kita sia-siakan begitu saja. Kita mau berkat Tuhan, kita tidak mau kutuk dari Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita percaya bahwa dalam darah Tuhan ada kuasa yang memberikan kekuatan kepada kita, bahkan yang menyembuhkan kita. Percayalah bahwa bilur-bilur Kristus, darah Kristus sudah tercurah untuk menyembuhkan luka-luka kita. Apabila saudara engkau ada yang sakit, yakinilah, percayailah dengan imanmu bahwa waktu kita minum darah perjanjian ini, maka darah perjanjian ini akan mengalir di dalam tubuh kita dan akan merestorasi, memulihkan kita sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ada kuasa di dalam darahnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa kesalahan kami Tuhan, dan kami terima semuanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, untuk kami menjadi umat perjanjian ini, umat perjanjian baru. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Kita minum sama-sama. Terima kasih Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Marilah pandangan mata kita tujukan kepada Dia, Allah Sang Pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dialah yang awal dan yang akhir, the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Tidak ada yang seperti Dia. Tuhan, Engkau berkata, Engkau berfirman, apabila setiap kami taat, setia kepadamu, melakukan setiap apa yang menjadi perintah dari firman-Mu, Engkau katakan, kemana saja kami pergi, di mana saja kami berada, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan melindungi kami, dan Engkau akan memberkati kami, supaya kami jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih, kami percaya itu firman adalah juga untuk kami, umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sudah banyak kami yang mengangkat tangan. Kami juga Tuhan mau bersama-sama. Biarlah jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya, untuk semua pengorbanan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan segala apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Bapa, biarlah itu menjadi bagian-Mu. Kasih karunia, anugerah, damai sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus itu juga akan menjadi bagian kita masing-masing. Dan Allah Roh Kudus yang terus akan memimpin hidup kita, yang akan terus menuntun kita, mempersatukan kita
dan mengajar kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Diberkatilah engkau di dalam setiap kesehatanmu. Diberkatilah engkau di dalam setiap rumah tanggamu. Diberkatilah engkau dalam setiap usahamu. Diberkatilah dalam setiap pekerjaanmu. Diberkatilah dalam studimu. Diberkatilah pelayananmu. Dan apa saja yang kau kerjakan, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin.